Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kisah menakutkan ini berawal dari Siska yang baru berusia 7 tahun di kala itu. Sebuah kisah kelam berkisar di tahun 97, di mana dunia belum seramai saat ini. Dan tentunya area pemukiman masih banyak dikelilingi hutan maupun area yang kosong. Gema takbir lebaran di kampung itu menggema melalui speaker-speaker masjid. Suasana haru menyelimuti desa tersebut. Belum lagi ada beberapa warga yang didatangi sanak keluarganya dari perkotaan. Hal itu justru terlihat euforia di zaman itu. Orang tua Siska sendiri tidak memiliki keluarga di desa tempat ia tinggal, sebab mereka adalah orang-orang transmigrasi pada zaman Orde Baru. Suara-suara riang di pelataran masjid saat maghrib telah usai. Siska yang saat itu baru berumur 7 tahun terlihat mendatangi ayahnya. Dengan polosnya ia berkata, "Pak, apa kita akan lebaran di sini lagi?" ujarnya saat itu. Karena Siska sendiri saat ini sedikit lupa-lupa ingat saat mengingat masa itu. "Nggak tahu," ujar bapak kepada Siska. Lalu sang ibu pun dengan tersenyum sambil tangannya terus membenarkan api di kompor minyak tempat ia membuat kue. "Pak," ucap ibu Siska dari arah dapur, "apa tahun ini kita pulang saja? Kasihan si Siska, mungkin mau ketemu mbahnya," ucap ibu Siska saat ia masih hidup. "Boleh bu, tapi kita sudah keliwat," ucap bapak. "Mobil cateran yang biasanya di pasar sudah pada berangkat. Apalagi kan besok sudah lebaran." Ucap Siska dengan mengerutkan wajah. "Kita bisa lewat jalan poros saja pak," ucap sang ibu menguatkan keinginannya. Walau jalan itu sepi dan menakutkan, tapi setidaknya kita bisa memotong jalan untuk sampai. Sambil sedikit di situ Siska memberikan pembenaran. Walau ia masih kecil, akan tetapi ia adalah gadis yang cukup pintar. "Ya udah, nanti jam 8 malam kita berangkat." "Hore," ucap Siska dengan pelontong kegirangan. Tak berselang lama semua sudah beres. Baju maupun perlengkapan tampak sudah berada di dalam kardus. Si bapak pun terlihat membersihkan kemejanya sebelum memakai. Ibu Siska saat itu terlihat sibuk dengan mengemas kue yang akan ia bawa. Sekitar pukul 8 kurang 20 terlihat semuanya telah beres. Mereka sekeluarga pun bersiap-siap akan pergi. Tak lupa ayah Siska meminta kepada tetangganya agar ia melihat-lihat rumah setelah kepergiannya mudik nanti. Tepatnya di pukul 8, ayah Siska dan keluarganya pun mulai perjalanan. Sekitar 30 menit mereka berjalan, barulah mereka benar-benar telah meninggalkan desa. Sekarang mereka semua memasuki jalanan hutan, yang mana jalanan hutan tersebut merupakan jalan hutan yang ditempati pohon-pohon besar menjulang tinggi. Awalnya mereka masih sukaria dalam perjalanan tersebut, sambil sesekali bercerita tentang keseruan apa yang akan dilakukan nanti di tempat mbahnya. Di jalanan pun terlihat 1-2 buah sepeda motor yang masih berpapasan dengan mereka. Sampailah mereka di sebuah persimpangan jalan. Jalan yang akan mereka ambil merupakan jalan poros ataupun memotong jalur agar cepat sampai ke tujuan. Akan tetapi di sanalah cerita ini berawal. Saat tiba di persimpangan itu dan memasukinya, di sana tidak lagi terdengar suara-suara maupun kendaraan yang berpapasan, dikarenakan memang berbeda jalur. Suasana sunyi menyelimuti setiap tarikan gas kendaraan mereka. Tak beberapa lama bulu kuduk terasa merinding. Jalanan tanah merah yang berdebu itu seakan-akan jauh sekali. Sudah hampir 2 jam lebih mereka mengendarai kendaraan. Namun tak jua jalan tersebut tampak ada pemukiman. Patok maupun pelang tidak ada satupun di sudut jalan itu. Ayah Siska yang mulai bimbang akan perjalanan pun sempat menepikan kendaraan bermotornya sambil mendinginkan mesin kendaraan. Ia pun bergumam di dalam hati, "Kenapa jauh sekali ya," ucapnya. Lalu disambut dengan ibu Siska yang berkata, "Dulu bapak pernah lewat sini kan," ucap sang ibu. "Iya, tapi sudah lama sekali," ujarnya. Tak lama setelah itu, sekitar 20 menit setelah mengistirahatkan kendaraan, mereka pun meneruskan kembali perjalanan. Di perjalanan itu, hati ayah Siska menjadi was-was dan takut. Ia takut salah mengambil jalur. Tak lama setelah itu, ia melihat remang-remang cahaya dari sebuah lampu. Sayup-sayup cahaya itu pun semakin terang saat didekati. Ternyata cahaya tersebut datang dari sebuah rumah di pinggir jalan. "Ah, syukurlah ada rumah," ucap ayah Siska, "berarti ini tidak jauh lagi.
kita akan keluar dari jalan ini. Tanpa curiga sedikit pun, mereka pun menyempatkan mampir di sana. Tak lupa Ayah Siska pun bertanya ke salah seorang pria yang sedang duduk membelakangi jalan. "Permisi Pak," ucap Ayah Siska kepada pria tersebut. "Jalan untuk ke Tranmega lewat sini ya Pak," tentu dengan bahasa daerah di sana. "Betul," ucap orang tua tersebut. "Kalau begitu terima kasih Pak," ucap Ayah Siska. Belum sempat melanjutkan, Ayah Siska ditanya kembali oleh pria tua misterius itu. "Ndak kemana nak?" "Mau mudik Pak," dengan senyum-senyum Ayah Siska membalas. "Oh mudik," si pria tersebut pun beranjak dari tempat duduknya. "Naiklah dulu ke atas," ucap orang tua itu. "Istriku sedang memasak lemang," ucapnya. Ayah Siska yang tak enakan pun akhirnya turun dari kendaraannya. "Pak, ucap Ibu Siska menepuk pundak sang ayah. "Janganlah Pak," ucap Ibu Siska. "Masa di hutan seperti ini ada rumah panggung?" ucapnya yang merasa seperti ada yang aneh. "Saya takut kenapa-napa," ucap Ibu Siska. Namun sang ayah memberikan pengertian agar ia mengindahkan undangan tersebut. Setelah mereka semua naik ke atas, keluarlah istri dari pria itu dengan mulut yang dipenuhi inangan, sesuatu yang dikunyah dari kapur dan buah pinang. Akhirnya setelah bercengkrama sekitar 30 menit, mereka pun hendak pamit setelah menyantap hidangan yang disediakan. Di situ Ayah Siska bertanya, "Bapak dan Ibu hanya berduakah yang tinggal di sini?" "Iya," ucap mereka. "Anak-anak kami semua berada di kota." Di sana Ibu Siska merasakan perasaan yang tidak enak, mulai dari beberapa hal yang janggal di sana. Ketika si bapak mengatakan hanya tinggal berdua, karena kebetulan Ibu Siska seperti melihat seutas mata yang mengintip dari celah kayu pintu kamar yang tertutup. Belum lagi suara burung sehak yang terdengar di sekitar area rumah tersebut. Ayah Siska asik berbincang-bincang dengan Siska di pangkuannya. Ada satu hal lagi yang tidak kalah anehnya, ketika orang tua tersebut memberikan uang kepada Siska, bahwa itu adalah uang jajan. Kalau sekarang kita bisa menyebutnya dengan THR. Setelah selesai semuanya, Ayah Siska pun pamit dan mengucapkan terima kasih. Saat menuruni tangga itulah Ayah Siska melihat sebuah penampakan seperti orang yang berdiri besar di dekat rumah. Dikarenakan suasana yang gelap, ia hanya melihat bayangan hitam di sana yang sama sekali tidak bergerak. Selepas berpamitan di perjalanan itulah mereka mengungkapkan kecurigaannya masing-masing. Dimulai dengan Ibu Siska yang mengemukakan keanehannya, disusul dengan Ayah Siska yang memberikan pembenaran. 1 jam lamanya berjalan, akhirnya keluarlah mereka dari jalan hutan tersebut dan mulai menginjakkan kendaraan mereka di jalanan aspal. Dengan hati yang riang mereka di atas kendaraan CB100 tua itu. Barulah suara-suara takbiran mulai kembali terdengar. Cerita sesampainya di rumah nenek, mereka pun melepas lelah dan mulai bercerita dengan saudara-saudaranya tentang perjalanan mereka. Ia mengatakan mereka melewati Tranmega yang dikelilingi hutan-hutan lebat, lalu menemukan sebuah rumah di sana. Salah satu dari keluarga Mbak Siska itu mengatakan jika jalanan tersebut tidaklah ada rumah di sana, karena ia sempat bekerja sebagai logging di sana. Setelah diberikan ciri-cirinya pun, orang itu tidak merasa pernah melihat rumah itu sebelumnya. Obrolan mereka pun dihentikan dengan kedatangan tamu saat itu. Sedangkan di sisi lain, Siska di kamar sangatlah senang ketika ia mempunyai uang setelah diberikan oleh orang tua di rumah ia singgah tadi. Ia pun segera keluar rumah untuk membelanjakannya bersama-sama dengan sepupunya. Sekitar pukul 1 dini hari malam, suasana takbir di sekitar rumah mulai tidak terdengar lagi dikarenakan telah larut malam. Terdengar teriakan Ibu Siska dari arah kamar. Ibu Siska yang sebelumnya berada di dapur membantu mertuanya membuat makanan untuk hari raya esok pun merasa syok ketika Siska yang demam tinggi. Ia seperti demam dengan mendadak. Saking panasnya tubuh Siska, kulit di bibirnya mengalami dehidrasi yang ekstrim, ditandai dengan pecah-pecah dan mengeluarkan darah. Dirasa tidak beres, mereka pun membawa Siska ke mantri terlebih dahulu. Namun si mantri merasa aneh karena dehidrasi ini tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Seakan-akan ini terjadi telah berbulan-bulan lamanya. Namun seperti disingkat menjadi beberapa jam saja, mengingat Siska baru saja datang dan sebelumnya ia pun masih baik-baik saja. Si mantri pun akhirnya hanya bisa memberikan pertolongan ala kadarnya dengan menekan dehidrasinya. Setelah diberikan obat, Siska pun kejang-kejang dengan hebat.
Tangannya menggenggam terlalu kuat hingga membuat kuku-kukunya menembus kulit dari telapak tangannya sendiri. Orang-orang yang sebelumnya tertidur di rumah itu akhirnya terbangun semua. Mereka pun menyaksikan Siska yang tidak sadarkan diri. Matanya terpejam namun dirinya seperti tersiksa dari dalam. Akan tetapi anehnya ketika menjelang azan subuh berkumandang, panas di tubuhnya mulai mereda. Namun sayang ia tak bisa beraya seperti keinginannya. Setelah hari raya pertama dilewati, malam kedua Siska kembali merintih kesakitan. Kali ini bukan hanya panas tinggi, melainkan beberapa rambutnya mengalami kerontokan yang sangat hebat. Itu dikarenakan akibat dari panas tubuhnya yang sangat berlebihan. Ia sempat tersadar di sore harinya dengan mengatakan haus. Sayangnya setelah diberikan air, Siska langsung muntah-muntah. Ia mengatakan jika di dalam perutnya seperti ada paku di sana. Kembali lagi ke keadaan Siska. Hal-hal aneh dan kemunculannya selalu muncul di jam-jam 1 dini hari sampai menjelang waktu subuh. Di malam yang ketiga, Siska kecil mengatakan jika ia bermimpi bertemu dengan orang tua yang waktu itu bertemu dengan mereka. Dalam mimpinya, tangan Siska digandeng oleh orang tua tersebut. Ia berjalan melewati sebuah goa di lereng bukit. Di dalam penglihatannya banyak sekali tulang belulang hewan yang berserakan di bibir goa itu. Suasana saat itu sangatlah sulit dijelaskan, seperti antara waktu subuh dan sore hari. Langitnya berwarna jingga, terdapat juga beberapa makhluk yang mengawasi mereka dari kejauhan. Makhluk-makhluk itu sendiri seperti hewan namun dengan bagian-bagian tubuh yang sebagiannya adalah tubuh manusia. Mata mereka sangatlah awas dan tidak mau melepas pandangan dari Siska kecil. Lalu dalam mimpinya Siska melihat juga ada sesuatu yang keluar dari dalam goa itu. Goa yang sangat gelap, akhirnya makhluk itu menampakkan wujudnya. Terlihat ketika ia keluar dari dalam goa, laki-laki atau pria tua yang sebelumnya menggandeng tangan Siska membungkuk dan sujud di hadapan makhluk itu. Entah apa maksudnya. Lalu tak lama setelah itu sesuatu yang berwarna kuning dimuntahkan dari tubuh makhluk itu. Mungkin itu semacam emas, ujar Siska yang saat itu bercerita, karena ia sendiri hampir lupa dengan kejadian itu. Tak lama setelahnya, makhluk itu menarik Siska ke dalam. Anehnya ketika makhluk itu menggenggam Siska seolah jiwanya terseret ke sana. Dan di alam nyata, hanya menyisakan raganya saja. Dalam pengakuannya ayah Siska ketika itu, di malam keempat, semua kulit di tubuh Siska kecil mulai retak dan mengeluarkan banyak sekali darah. Karena ia yang mengalami dehidrasi sekaligus defisit cairan dan darah, membuat beberapa pembuluh darahnya menjadi pecah, yang mana itu ditandai dengan keluarnya darah dari dalam hidung, mata, serta telinga. Tak lupa juga bagian sekresi pembuangan kotoran. Ibu Siska yang kala itu melihat seketika seakan mengerti. Ia pun terlihat sibuk dengan mulai mencari sesuatu. Ia mencari di mana tas anaknya. Ia mulai menggeledah semua isinya, dan ia menemukan uang pemberian si pria itu. Hanya tersisa satu lembar 100 rupiah yang berwarna merah, yang digambarkan dengan perahu layar. Ternyata di dalam kertas tersebut seperti ada tulisan aksara yang dituliskan dengan tinta sendiri. Ibu Siska pun mengambil uang tersebut. Baru saja memegang uang itu, Ibu Siska mengalami pingsan secara tiba-tiba, ditandai dengan Siska yang tidak lagi kejang saat itu. Entah bagaimana, tiba-tiba Ibu Siska memasuki dimensi yang sama dengan anaknya. Ia melihat Siska yang telah ditandai dengan berlumuran darah dalam penglihatannya. Lalu saat itu Ibu Siska segera menghampiri Siska di sana. Bahkan ia sempat bertemu dengan makhluk tersebut. Ibu Siska yang histeris saat bertatapan dengan makhluk itu memohon agar melepaskan anaknya. Namun makhluk itu enggan melepaskannya. Bahkan ia sempat memberitahu bahwa Siska telah dijual kepadanya. Sedangkan di alam nyata sendiri, Ibu Siska mulai mengalami apa yang Siska alami. Di saat itu bersegeralah ayah Siska menyadari jika ini pasti perbuatan orang tua yang sebelumnya ia temui. Di masa-masa krusial itulah ayah Siska dengan kakaknya ditemani beberapa warga kembali ke tempat pria tua itu. Sesampainya di sana, apa yang dikatakan saudaranya memang benar adanya. Tidaklah ada rumah di sana, melainkan hanyalah hutan belukar yang gelap gulita, bahkan dipenuhi pohon-pohon besar yang menjuntai tinggi. Ayah Siska yang terduduk lemas pun akhirnya harus pulang dengan kekesalan yang berada di dalam dadanya. Serta di alam sana, Ibu Siska sendiri membuat perjanjian dengan makhluk itu. Jika ia bersedia menggantikan Siska dan akan menjadi budaknya jika Siska telah dibebaskan. Makhluk itu pun menyetujuinya.
Dengan cara Ibu Siska membuat suatu pernyataan yang saya sendiri nggak mengerti, ujar Siska saat itu. Setelah itu Siska tersadar dengan keringat dingin yang sudah bercucuran di tubuhnya. Ia saat itu tidak lagi mengeluarkan darah. Bahkan panas di tubuhnya pun tiba-tiba telah mereda. Sedangkan untuk rambutnya yang rontok pun telah menguat kembali. Seakan-akan semua itu terjadi hanyalah halusinasi. Walaupun sebagian darah dan rambut yang telah rontok itu tidak kembali seperti semula. Bahkan pada saat itu ia terbangun, ia syok melihat ibunya yang mengalami hal seperti dirinya sebelumnya. Isak tangis Siska melihat ibunya terbujur kaku dengan darah yang terus keluar. Tak berselang lama datanglah ayah Siska dengan beberapa orang yang sebelumnya pergi. Di detik-detik itulah Ibu Siska menghembuskan nafas terakhirnya. Suasana pun menjadi isak tangis disusul dengan beberapa warga yang turut hadir menyaksikan. Saat itulah Siska mulai menceritakan apa yang terjadi. Beberapa orang menganggap jika itu adalah tulah dan beberapa orang lain menganggap jika keluarga Siska terkena tumbal dan sebagian lagi menganggap itu adalah omong kosong. Terlepas dari itu semua, tidak ada yang mengetahui pastinya. Hari berlalu hingga saat ini. Siska ingin bertemu dengan rumah itu lagi. Sampai-sampai setiap akan mengunjungi mbahnya, ia selalu melewati tempat itu. Ia berharap ia dapat bertemu dengan orang tua itu kembali. Namun sayangnya, hal itu tak pernah terjadi. Ayah Siska yang saat itu mengalami guncangan hebat, terkadang ia terlihat sering mendatangi kuburan Ibu Siska. Hanya sekedar untuk melepas kerinduan. Karena ia sekarang hanya tinggal sendiri, mengingat anaknya telah bersama suaminya. Percaya atau tak percaya, namun hal itu pernah terjadi. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu.